Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 58, Pahlawan. Sumin melihat ke belakang dan melihat para wanita menggendong anak-anak, mereka menutupi mata mereka agar tidak membiarkan mereka melihat mayat-mayat itu. Mata para wanita ini, yang sebelumnya dipenuhi dengan keputusasaan, kini dipenuhi dengan secercah harapan. Semua wanita melakukan yang terbaik untuk membuat anak-anak diam sementara mereka mengamati Sumin dari waktu ke waktu. Pemuda itu baru saja berubah dari seorang kultivator nakal menjadi pahlawan bagi sekelompok kecil orang. Meskipun Sumin ingin lebih memperhatikan para wanita, dia tiba-tiba mendengar suara-suara keras yang tertawa dan bercanda satu sama lain. 3 suara terdengar, tetapi Sumin tidak menyadari apakah ada lebih banyak ahli dari itu atau tidak. Mungkin ada beberapa orang pendiam di dalam grup. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berpuas diri. Jika dia ingin membuat orang-orang ini tetap hidup, maka dia harus terus berjuang. Mengawasi jalan di depannya, Sumin segera melihat bayang-bayang datang ke arahnya dan menggertakkan giginya. Ada beberapa orang pendiam dalam kelompok itu. Cao Cao, aku membutuhkanmu untuk menangani mereka berdua. Saya akan menangani sisanya. Dia memanggil, dan ular itu menganggukkan kepalanya. Biasanya dia akan bercanda mengatakan bahwa dia akan mengurus mereka semua, tapi kali ini serius. Warga di belakang mereka bergantung pada kekuatan mereka, dan mereka tidak mampu mengacau. Saat para ahli bergerak di depan gang, mata Sumin terpaku pada orang pertama dan dengan hentakan di tanah, dia melesat ke depan dengan kecepatan kilat. Dengan pedang di tangannya, dia memotong target pertamanya. Tersandung ke belakang, ahli pertama yang dikunci oleh Sumin membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar karena tubuhnya terbelah menjadi 2. Kilatan hijau muncul di sisinya, dan 2 anggota kelompok itu jatuh ke tanah saat ular itu sekali lagi kembali ke lehernya. Sumin, bersyukur bahwa Cao Cao menjaga 2 orang lainnya, langsung mengubah arahnya dan menebas leher lawan lainnya. Cepat bunyikan alarmnya. Salah satu orang yang selamat memesan dengan gigi terkatup. Tangannya memegang kapak perang sementara anggota lainnya yang masih hidup memegang pedang satu tangan. Lebih dari yang diharapkan, Cao Cao kamu urus satu sementara aku akan mendapatkan yang lain, seru Sumin. Tanpa menunggu jawaban, ular di lehernya sekali lagi berubah menjadi seberkas cahaya hijau yang menyebabkan pria yang memegang kapak itu roboh. Seharusnya aku membawa alarm. Orang terakhir yang selamat mengeluh ketika dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Tapi, bagaimana mungkin Sumin membiarkannya kabur? Jika dia melarikan diri, beberapa ahli akan datang ke sini dalam beberapa saat. Jadi, Sumin mengejarnya dan dengan cepat mengakhiri hidup ahli itu. Kita tidak bisa terus seperti ini, keluh Sumin. Kita akan mati jika tetap berada di gang ini. Saya harus mengeluarkan mereka entah bagaimana caranya. Mengambil semua mayat dan menumpuknya di gang lain, Sumin memastikan untuk mengambil semua barang berharga di mayat, termasuk lambang kecil yang jelas merupakan alarm yang mereka bicarakan sebelumnya. Melanggar lambang ini akan menyebabkan banyak ahli datang bergegas ke lokasi. Kembali ke gang di mana terdapat banyak wanita dan anak-anak, Sumin bergerak ke arah mereka, beberapa tampak ketakutan sementara yang lain tampak berharap. Aku butuh bantuan jika aku ingin mengeluarkan kalian semua dari sini hidup-hidup, katanya pelan, kita tidak bisa tetap berada di dalam gang ini. Kita akan diperhatikan, tapi aku juga tahu bahwa kita tidak bisa keluar melalui gerbang. Aku tidak kuat cukup untuk melompati tembok kota denganmu di punggungku, jadi aku perlu tahu apakah ada cara untuk keluar dari kota ini tanpa melalui pintu masuk. Pertanyaan itu masuk akal. Banyak rumah besar kemungkinan besar memiliki pintu keluar tersembunyi serta tempat-tempat lain yang tersebar di seluruh kota. Para wanita muda dan anak-anak ini jelas-jelas bekerja sebagai pembantu atau yang serupa, jadi mereka seharusnya mengetahui setidaknya satu cara, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Sumin yang mendesah hendak menyerah ketika seorang gadis yang tampaknya berusia tidak lebih dari 14 tahun melangkah maju. Sarang penipu memiliki jalan keluar, dia berkata dengan ragu-ragu, saya cukup yakin bahwa si penipu dan teman-temannya telah pergi.
Saya tidak berpikir bahwa para prajurit juga harus terlalu tertarik pada sarang di tempat tinggal kita di kota ini. Baunya terlalu menyengat, dan itu buruk. Jika kita melewati gang kita harus bisa keluar dalam waktu 1 jam, gadis itu menjelaskan. Su Min sangat senang mendengar ini. Itulah yang akan kami lakukan, katanya sambil mengangguk. Beberapa orang miskin lainnya bertukar pandang. Mereka jelas tidak yakin apakah mereka harus mengikuti atau tidak, tetapi segera mereka semua telah menentukan ekspresi di wajah mereka. Mereka tidak akan hanya menunggu kematian mereka. Jika mereka mati, mereka akan mati saat mencoba melarikan diri. Su Min merasa puas saat melihat perubahan pada para wanita. Dia dan gadis muda berusia 14 tahun itu maju ke depan. Tunjukkan jalannya tapi tetap dekat di belakangku. Meskipun kita bergerak melalui gang, kita mungkin bertemu dengan sekelompok prajurit. Gadis muda itu menganggukkan kepalanya. Berjalan tepat di belakang Su Min, dia menunjukkan gang mana yang harus mereka tuju. Karena mereka bepergian melalui gang, mereka tidak menemui banyak tentara bayaran. Namun, mereka sering harus berhenti dan menunggu patroli lewat jika mereka melintasi jalan utama. Jeritan terdengar di seluruh kota. Bau mayat hangus dan darah logam menyebar ke seluruh kota. Aroma ini dibarengi dengan suara teriakan dan tawa yang menghebohkan dari para prajurit. Mengangkat lengannya, Su Min membuat semua orang berhenti. Bahkan anak-anak yang sebelumnya menangis terseduh-seduh kini benar-benar diam. Seolah-olah mereka mengerti betapa pentingnya hal ini, jadi mereka tidak berani mengeluarkan suara apapun. Kelompok itu menyembunyikan diri dalam bayang-bayang rumah. Lorong-lorong ini dibuat untuk membuang kotoran dan kotoran ke dalamnya, dan bau busuk menutupi gerakan mereka. Tidak ada ahli yang ingin memasuki gang-gang belakang ini. Selain itu, mereka tidak berharap ada orang yang bersembunyi di dalamnya. Bahkan jika mereka bersembunyi, cepat atau lambat mereka harus keluar. Pergi ke kotoran adalah sesuatu yang tidak akan pernah terpikirkan oleh para pembunuh agung ini. Oke, berhenti sebentar, semuanya, bisik Su Min, kita harus menyeberang jalan utama untuk bisa sampai ke gedung berikutnya. Wajahnya jelek untuk dilihat saat dia beringsut semakin dekat ke jalan utama. Satu demi satu patroli warriors bergerak di depan tempat persembunyian mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Menyeberang jalan, Su Min menyadari bahwa dia perlu melawan sekelompok prajurit. Namun, meskipun dia perlu melawan para prajurit ini, ada batasan berapa lama mereka bisa bertempur sebelum patroli baru lewat. Bahkan Su Min hanya bisa menangani satu kelompok dalam satu waktu. Menunggu waktu yang tepat, Su Min melihat hanya satu kelompok prajurit yang lewat, dan dia langsung beraksi. Pedangnya terhunus, dan ki berputar-putar di sekitar tubuh Su Min yang memperkuat kekuatannya. Seorang prajurit datang ke arah kita. Seorang pria muda memanggil. Dia mengenakan seragam tentara dan memiliki bordiran 3 bintang di bahunya. Dia adalah prajurit bintang 3, dan melihat Su Min, dia dapat dengan mudah merasakan bahwa prajurit yang masuk ini lebih lemah darinya. Jangan meminta penguatan. Mari kita tangani orang ini sendiri. Ada kekurangan pembudidaya, dan yang kita temukan hanyalah orang tua dan wanita. Aku ingin tahu apakah semua ahli menghabiskan waktu mereka untuk melarikan diri. Para ahli lainnya menyeringai. Mereka semua bergegas bertarung dengan Su Min. Cao Cao urus 3 di sebelah kanan, dan serahkan yang lain padaku, perintah Su Min sebelum dia berbalik dan bergegas menuju sisi kiri. Pedang di tangan dan ki memperkuat lengannya membuat potongan yang dia buat sekuat jika Su Min adalah prajurit bintang 3, dia melibatkan orang-orang dalam pertempuran. Sedangkan dengan Cao Cao, kilatan hijau muncul dan ketiga sasarannya roboh di tanah. Pembicara yang ingin bertarung sendirian tiba-tiba mencengkeram sebuah lambang di tangannya, tetapi sebelum dia sempat mematahkannya, tangannya lemas. Dia jatuh ke tanah, menyingkirkan prajurit lainnya semudah itu, dan yang pertama dan dia dengan cepat kembali. Su Min memberi isyarat kepada para wanita dan anak-anak untuk menyeberang jalan. Mereka semua bergegas melewati jalan yang biasanya sangat ramai dan masuk ke gang-gang lain. Kita harus bergegas sekarang, kata Su Min. Dia membawa mereka lebih dalam dan lebih dalam ke dalam labirin jalan-jalan belakang dan lorong-lorong menuju sarang penipu itu. Kali ini, mustahil baginya untuk menyembunyikan mayat-mayat itu, dan dia tahu bahwa mereka akan segera dikejar oleh para prajurit.
Itu hanya masalah siapa yang akan bergerak paling cepat. Mata Sumin berubah serius saat dia dengan lembut mendorong para wanita dan anak-anak biasa semakin jauh ke pinggir kota. Kita perlu berbelok sekali lagi, dan kemudian kita akan bebas, kata wanita muda itu dengan penuh harap, nada antisipasi menggema dalam suaranya. Semua wanita di belakang Hui Yue juga dipenuhi dengan harapan. Namun, Su Min diam. Dia merasa semuanya terlalu sederhana, terlalu mudah, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Mungkin wanita dan anak-anak ini semuanya tidak bersalah dan diberkati oleh surga dengan keberuntungan. Saat dia hendak mencapai mansion, dia akhirnya mendengar suara para ahli bergegas ke arah mereka. Berhenti, Su Min melihat ke belakang mereka, tindakannya langsung menyebabkan harapan di mata wanita itu menjadi ketakutan sekali lagi. Jangan khawatir, dan terus maju. Aku akan menahan para penjaga di sini. Pergilah sejauh mungkin dan jangan berhenti sebelum kamu berada di kota lain atau menemukan desa yang akan membawamu masuk. Jika ada yang mencoba untuk mengancam Anda, beritahu mereka bahwa Anda berada di bawah perlindungan Su Min, seorang kultivator yang akan segera menyusul Anda. Su Min menegaskan dia kemudian menyerahkan alarm yang telah dicurinya kepada salah satu wanita. Jika mereka menyakitimu, hancurkan lambang ini. Prajurit Gunung Salju akan segera datang. Mendengar ini, wanita itu ketakutan, tetapi dia menganggukkan kepalanya dan menerima lambang itu. Cepat pergi sekarang, perintah Su Min. Para wanita dan anak-anak kemudian bergegas maju meninggalkan Su Min. Gadis 14 tahun itu menoleh ke belakang. Matanya dipenuhi dengan rasa terima kasih, tetapi dia tidak berlama-lama dan bergegas maju, memasuki pintu belakang ke sarang si penipu. Mengenai siapa penipu itu, Su Min tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa para wanita itu akhirnya selamat. Berbalik, dia menghunus pedangnya. Kali ini, kita siap, temanku, kata Su Min pada Cao Cao. Maaf, tapi aku ingin kamu keluar semua. Kami tidak tahu berapa banyak yang kami lawan, tapi kami harus bertahan sampai wanita dan anak-anak melarikan diri. Hanya dengan begitu kita dapat melarikan diri juga. Jangan khawatir tentang itu. Cao Cao berkata dengan senyuman di wajah ularnya. Saya ingin pertempuran habis-habisan untuk beberapa waktu. Mari kita tunjukkan kepada mereka betapa kuatnya kita. Tidak mungkin kita membiarkan warrior yang lemah ini mengalahkan kita. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.